Pernah gak sih kalian tuh mikir, kenapa sampai hari ini masih ada rumah sakit yang seakan-akan nih gak peduli sama keamanan cyber? Apakah mereka gak peduli dengan keamanan data pasien, atau sebenarnya nih ada alasan yang jauh lebih rumit? Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue di channel Ikro. Hari ini gue ingin mengajak kalian ngelihat keamanan cyber rumah sakit dari sudut pandang yang berbeda guys. Bukan dari sisi hacker, bukan dari sisi teknologi, tapi dari sisi yang justru menjadi akar masalahnya, yaitu duit, uang guys. Karena menurut gue nih, ancaman terbesar keamanan cyber rumah sakit di Indonesia ini bukan karena kurangnya pengetahuan, bukan juga kurangnya regulasi, melainkan adanya jurang yang sangat lebar gitu antara aturan yang dibuat sama pemerintah dengan kemampuan finansial rumah sakit buat ngejalaninnya. Dan semakin gue mendalami persoalan ini nih, semakin gue sadar bahwa banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Misalnya ketika rumah sakit diretas, ketika data pasien bocor gitu, ketika pelayanannya lumpuh. Padahal nih, mereka nggak ngelihat tekanan yang udah dialami rumah sakit jauh sebelum serangan itu terjadi. Nah, jadi mari kita mulai dari masalah yang paling mendesak, yaitu lisensi perangkat lunak. Jadi kalau kita bicara soal keamanan cyber nih, banyak orang tuh langsung mikir ke firewall lah gitu, atau antivirus, AI, artificial intelligence, atau sistem deteksi serangan gitu. Padahal semua itu berdiri di atas satu fondasi yang sering dianggap sepele. Sistem operasi yang legal, aplikasi yang berlisensi, dan perangkat lunak yang terus mendapatkan pembaruan keamanan. Masalahnya nih, di lapangan kondisi itu nggak mudah yang dibayangin guys. Coba kita hitung ya secara sederhana nih. Misalnya nih sebuah rumah sakit nih tipe C itu misalnya punya 300 komputer lah. Komputer itu kan digunakan di poliklinik ya, IGD, rawat inap, ataupun laboratorium gitu. Farmasi juga, bahkan penunjang lain kayak radiologi atau administrasi gitu, bahkan ke kasir. Sampai ke ruang direktur juga menggunakan komputer gitu. Sekarang bayangin, kalau seluruh komputer itu diwajibin pakai Windows original nih, Microsoft Office original gitu, atau antivirus yang profesional lah, ditambah lisensi yang harus diperpanjang setiap tahun gitu, angkanya bisa nyampe ratusan juta guys, bahkan bisa lebih gitu. Dan disinilah muncul sesuatu yang menurut gue layak disebut sebagai paradoks lisensi. Jadi di satu sisi vendor perangkat lunak itu punya hak lisensi penuh untuk nagih lisensi kan, biasanya kan. Itu memang bisnis mereka kan. Mereka ngitung jumlah komputer, jumlah pengguna, jumlah server gitu. Semuanya tuh punya biaya gitu. Tapi di sisi lain nih, rumah sakit bukan perusahaan teknologi guys. Rumah sakit tuh punya prioritas yang sangat beda. Jadi ketika anggarannya terbatas, itu manajemen harus milih apakah beli lisensi atau beli ventilator, apakah memperbarui antivirus update atau beli obat yang stoknya mulai nipis nih, apakah bayar renewal software atau memperbaiki alat kesehatan yang rusak. Jadi menurut kalian nih, kalau kalian menjadi direktur rumah sakit, pilihan mana yang akan dahulukan? Jadi ini itu kayak dilema yang setiap hari dihadapi banyak rumah sakit guys. Dan ini bukan berarti mereka menganggap keamanan cyber gak penting, bukan. Tapi mereka itu kayak dipaksa buat milih antara dua kebutuhan yang sama-sama penting. Nah, masalah berikutnya itu justru datang dari regulasi. Jadi gini, pemerintah sebagai pemerintah sebenarnya udah ngambil langkah yang baik gitu melalui surat edaran bersama Kemenkes kan, dan dengan nomor 18 kalau nggak salah tahun 2026 baru kemarin tuh. Jadi isinya tuh seluruh fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem elektronik didorong buat bikin tim tanggap insiden cyber atau yang dikenal dengan TTIS atau CISRT, CISRT.
Kalau kita membaca regulasi itu, tujuannya itu jelas guys. Rumah sakit harus siap menghadapi ancaman cyber, harus siap. Harus memiliki prosedur, harus memiliki tim, harus mampu merespon insiden gitu. Secara konsep sih gue sangat setuju. Memang sudah seharusnya rumah sakit memiliki kesiapan menghadapi serangan digital. Akan tetapi, nih, di sini muncul tuh pertanyaan yang menurut gue jauh lebih penting. Dari mana uangnya? Dari mana biayanya untuk memenuhi itu semua? Karena regulasi tidak bisa berjalan hanya dengan kertas. Regulasi itu butuh anggaran, membutuhkan infrastruktur, butuh SDM, dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Jadi gini, sekarang kita lihat deh ya kenyataan yang lapangan ya. Mayoritas rumah sakit tipe C di Indonesia itu sangat bergantung pada pasien BPJS, mungkin 90%-nya lah. Bahkan banyak yang komposisi pasiennya itu mencapai 90% peserta BPJS nih. Artinya, pendapatan rumah sakit sangat bergantung pada tarif paket yang sudah ditentukan, bukan harga yang mereka tentukan sendiri gitu. Belum lagi kalau ada klaim yang pending misalnya, harus diperbaiki, harus dilengkapi dokumennya, atau proses administrasi yang lain lah gitu. Arus kas rumah sakit pasti menjadi sangat terganggu. Gue sih menggebu-gebu deh ngomong nih. Nah, kalau kondisi keuangan kayak gini nih, lalu pemerintah meminta standar keamanan digital yang tinggi, pertanyaan kan sederhana kan? Apa kemampuan finansial rumah sakit juga ikut naik gitu? Kalau jawabannya belum, berarti ada kesenjangan yang harus diselesaikan. Dan dari sinilah muncul fenomena yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan guys, yaitu penggunaan software bajakan. Gue tahu topik ini sensitif gitu, tapi kita harus jujur ya. Di banyak tempat nih, kondisi seperti ini tuh masih banyak ditemukan gitu. Bukan karena semua orang ingin melanggar aturan, bukan. Tapi karena mereka sedang mencoba bertahan. Sayangnya nih, software bajakan bukan sekedar persoalan hukum, melainkan persoalan keamanan juga. Karena sistem operasi yang nggak resmi nih, seringkali tidak mendapatkan pembaruan keamanan secara optimal. Padahal hampir setiap bulan nih ditemukan celah keamanan baru. Setiap patch yang dilewatkan berarti ada satu pintu yang tetap terbuka bagi penyerang. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bukankah masih ada Windows Defender? Nah, right. Benar guys. Windows Defender itu saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu-dulunya ya. Tetapi Windows Defender tetap membutuhkan sistem operasi yang sehat, yang asli, yang mendapatkan update rutin gitu. Kalau pondasinya sudah bermasalah nih, misalnya Windowsnya lisensinya bajakan, pertahanannya juga tidak akan maksimal. Ibarat membangun benteng lah. Bentengnya udah bagus nih, produknya hebat gitu. Tapi tanah yang tempat benteng itu berdiri ternyata udah retak. Jadi cepat atau lambat nih benteng itu juga pasti akan roboh gitu. Sekarang kita naik lagi satu tingkat lebih tinggi nih, yaitu infrastruktur jaringan. Banyak yang ngira nih, firewall itu hanyalah sebuah perangkat kecil yang dipasang di ruang server. Oke. Padahal firewall itu adalah gerbang utama pertahanan jaringan. Firewall itu bisa nyaring lalu lintas data nih, stop menghentikan koneksi berbahaya, juga bisa deteksi aktivitas yang mencurigakan lah, dan jadi salah satu lapisan pertahanan yang penting. Masalahnya harganya guys. Harga perangkat firewall enterprise itu bukan puluhan juta. Pengadaan awalnya bisa mencapai sekitar 150 jutaan lah. Belum lagi biaya renewal gitu kan setiap tahun sekitar 30 sampai 40 juta. Kalau rumah sakit besar mungkin masih bisa nganggarin kan. Tapi bagi rumah sakit kecil nih, angka itu kayak berat banget. Coba ingin aja deh. Biaya renewal firewall selama 1 tahun bisa setara dengan pembelian alat medis tertentu atau bayar gaji beberapa pegawai. Jadi kan jelas nih, manajemen tuh dipaksa milih ngelindungin jaringan atau memenuhi kebutuhan pelayanan yang langsung dirasakan pasien. Jadi menurut gue nih, rumah sakit itu nggak seharusnya berada dalam posisi kayak gini. Lalu apa solusi yang paling realistis nih? Yang paling realistis solusinya itu kayak menurut gue nih, kalau lihat kondisi kayak gini,
Investasi SDM menjadi langkah yang paling mungkin dilakukan, guys. Jadi kayak ada pelatihan rutin, simulasi phishing, edukasi keamanan data, budaya jaga password gitu, prosedur pelaporan pasien lah ibaratnya. Prosedur pelaporan insiden. Jadi kalau dilihat ya, itu kan semuanya relatif murah kan. Tapi dampaknya besar karena ke SDM. Namun kita juga harus jujur, SDM hebat tetap membutuhkan infrastruktur yang layak. Karena manusia nggak bisa gantiin fungsi patch keamanan, nggak bisa gantiin tuh firewall tuh nggak bisa mengganti lisensi sistem operasi nggak bisa, dan nggak bisa gantiin teknologi yang memang harus tersedia gitu. Karena itu, menurut gue nih, kalau pemerintah sudah menetapkan standar keamanan yang tinggi, maka sebaiknya pemerintah juga perlu membantu menyediakan fondasi agar standar itu benar-benar bisa dijalanin. Minimal bantuan lisensi dasar lah, program subsidi keamanan cyber gitu, atau pengadaan infrastruktur standar untuk rumah sakit. Jadi ya gitu, karena yang sedang kita lindungi bukan sekedar komputer, guys, bukan sekedar server gitu, melainkan data medis jutaan masyarakat Indonesia. Dan data kesehatan adalah salah satu data paling sensitif yang dimiliki manusia seseorang. Kalau sampai bocor, dampaknya bisa langsung bertahun-tahun. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, mungkinkah kita berharap keamanan data pasien benar-benar terjamin kalau pondasi digital rumah sakit masih dipaksa berdiri di atas perangkat lunak yang tidak berlisensi? Menurut gue sih ya, jawabannya jelas enggak loh. Regulasi memang penting, tapi regulasi tanpa dukungan nyata hanya akan menjadi target yang sulit dicapai. Jadi mungkin sudah saatnya nih regulasi itu berjalan berdampingan dengan dukungan infrastruktur. Karena keamanan cyber rumah sakit bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tetapi juga tanggung jawab negara dalam melindungi data kesehatan semua rakyatnya. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah pemerintah perlu membantu pembiayaan infrastruktur keamanan cyber rumah sakit, atau cukup bikin regulasi doang gitu? Tolong tulis pendapat kalian di komentar ya. Karena gue yakin diskusi kayak gini tuh justru harus lebih sering kita lakuin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.